Lingkungan yang sangat mendukung dan rasa kekeluargaan yang kental menjadikan Thoyibatul Hasanah atau yang memiliki nama siar Sejuani itu melanjutkan periode ketiganya di UKM REM FM UNES. Walaupun banyak anggotanya, banyak pembinanya gitu-gitu tuh kayak apa ya, aku ngerasanya tuh antar satu anggota yang satu dengan yang lainnya tuh kental gitu loh, saling ngayomin, saling rangkul, saling asuh gitu loh. Broadcasting kampus memang belum terlalu terkenal di kalangan mahasiswa, yang mungkin kebanyakan dari mereka memiliki ketertarikan di bidang lain yang lebih terkenal, seperti seni, sastra, pencinta alam, dan hobi-hobi familiar lainnya. Tetapi, di UKM Broadcasting Kampus, kita dapat mengeksplor banyak ilmu baru dan kegiatan-kegiatan seru yang tak dapat ditemui di UKM lain, seperti menonton konser gratis ketika melakukan liputan untuk konten broadcast. Broadcast umumnya memiliki banyak jenis media, seperti media televisi, media radio, media internet, media film, dan lain sebagainya. Di REM FM sendiri sekarang tidak hanya menggunakan media radio, tetapi juga menggunakan media internet, yakni lewat website dan media sosial seperti Spotify, Instagram, dan juga YouTube. REM FM juga sekarang memiliki aplikasi siar sendiri yang terus dikembangkan agar dapat lebih bersaing. Profil Sejuani. Sejuani merupakan anggota tahun ketiga di UKM Broadcasting UNES, yakni REM FM. Sejuani bergabung ke REM FM atas ketertarikannya di bidang komunikasi dan penyiaran. Ia sekarang memegang posisi HR atau Human Resources. Mahasiswa Prodi PKK Angkatan 2020 itu sangat senang dapat bergabung di REM FM, yang mana ia rasa dapat memberikan banyak manfaat kepadanya. Di news itu bisa sekalian healing, Mbak. Jadi kalau misalkan liputan kayak gimana kan kesana kesini ya. Iya, kan jadi sekalian healing gitu nggak sih? Misalkan kita masih budrek tugas kuliah nih, pendapatan jatah liputan kesini, misalkan liputan ke Mairo Kocok, sekalian healing kan ke Mairo Kocok, terus enak banget. Ia merasa bergabung di REM FM lebih banyak memberikan dampak positif daripada negatif. Contohnya yakni mendapat banyak ilmu baru, pergi ke sana kemari, dan mendapat banyak relasi dari berbagai kalangan masyarakat. Lalu alumni yang masih suportif di segala kegiatan, sampai nonton konser gratis. Semua itu telah ia rasakan dan ia akui bahwa REM FM tak hanya sekadar UKM broadcasting biasa. Namun, ia juga mengaku tentu saja ada beberapa dampak negatif, yakni terkadang merasa sangat lelah karena event-event di REM FM adalah event besar yang membutuhkan banyak tenaga. Proses pembuatan konten. SOP dalam membuat konten broadcast di REM FM yakni yang pertama, menentukan ide konten yang akan dibuat oleh PH atau Production House. Yang kedua yakni menentukan PJ atau penanggung jawab konten. Yang ketiga, menyiapkan atau membuat materi oleh PD atau Program Director. Lalu yang keempat, ada eksekusi liputan oleh divisi news. Yang kelima, yakni screening konten oleh tim editor. Dan yang terakhir, publikasi konten. Proses screening konten ini lebih detail dijelaskan oleh Sejuani, bahwa konten yang dibuat harus dicek kembali dari segala aspeknya, seperti kualitas yang HD, materi dan narasi yang sudah sempurna, dan editing yang pas. Proses screening konten ini juga dibantu oleh alumni REM FM yang menjadi pengawas dalam setiap kegiatan mereka, agar hasil konten yang dibuat juga luar biasa. Setiap kegiatan yang kita lakukan tentu saja terkadang menemui hambatan atau rintangan. Tinggal bagaimana kita menghadapinya dan harus dengan bijak. Kesulitan-kesulitan yang sering dialami di dalam membuat konten di REM FM untuk Sejuani adalah yang pertama, masalah editing dan produksi, yang mana membutuhkan waktu yang banyak dan tingkat ketelitian yang tinggi, yang akhirnya terkadang membuat jadwal publikasi konten menjadi tertunda sampai konten siap disiarkan. Hal ini dikarenakan SDM dari tim PH atau Production House atau tim inti ini masih sedikit, jadi akan memakan waktu yang lebih lama dan banyak. Walaupun begitu,
Kru kepengurusan yang aktif yaitu sekitar 250 orang. Kru-kru tersebut dibagi ke dalam berbagai divisi atau bidang yang sesuai dengan keahlian masing-masing anggota di REM FM UNES. Konten-konten REM FM UNES. Dalam wawancara dengan Sejuani, ia mengungkapkan bahwa di REM FM UNES memiliki jadwal pembuatan konten tersendiri. Di hari Senin pagi ada konten sengak atau Senin Ngakak yang tayang di media sosial. Konten ini dibuat sebagai hiburan di awal minggu produktif, yang mana orang-orang kembali sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Selanjutnya ada konten Owen atau One Week One News. Konten ini membahas berita atau topik yang tidak terlalu berat seperti hobi atau tips dan trik, dengan bahasa yang digunakan merupakan bahasa yang santai. Konten ini tayang sekali dalam seminggu di media sosial REM FM UNES. Ada juga konten Omon atau One Month One News yang membahas topik serius seperti politik atau ekonomi dengan menggunakan bahasa yang lebih formal. Konten ini tayang sebulan sekali di media sosial REM FM. Selain itu ada konten harian yang disiarkan on air di website REM FM seperti konten ajang LDR, ajang sushi kimchi, dan juga lain-lain. Ada juga konten podcast yang juga ditayangkan seminggu sekali di aplikasi Spotify. Konten podcast ini dibuat lebih untuk sasaran kaum muda dengan topik yang menarik di kalangan anak muda. Selain itu juga ada konten-konten lain yang tentunya juga sangat menghibur para audiens. Semua konten yang dibuat tersebut juga disesuaikan dengan berita-berita yang sedang happening. Proses pembuatan naskah. Pembuatan broadcast tentu saja melewati tahap penyusunan naskah yang akan dijadikan konten. Naskah yang dibuat pasti juga memiliki ketentuan khusus agar layak dipakai untuk dijadikan sebuah konten. Naskah biasanya ditulis menggunakan gaya bahasa yang disesuaikan juga dengan jenis konten yang akan dibuat. Seperti ketika akan membahas politik atau topik berat lain, tentu saja menggunakan bahasa yang formal. Begitu juga sebaliknya, ketika akan membahas topik yang lebih ringan, bahasa yang digunakan yakni bahasa formal atau bahasa yang santai. Penyusunan naskah ini pada umumnya tidak dibatasi hanya untuk anggota yang paham dengan kebahasan saja, tetapi juga diperuntukkan kepada anggota umum di REM FM yang telah memenuhi kriteria pembuatan konten secara umum. Walaupun begitu, Divisi News tentu saja telah merekrut 1 atau 2 anggota yang ahli di bidang kebahasaan untuk membantu dan juga mendampingi anggota lain dalam penyusunan naskah agar tetap sesuai dengan ketentuan dan arahan yang berlaku. Pentingnya riset konten. Selain penyusunan naskah, satu hal yang penting saat proses membuat konten yang tak boleh terlewatkan dan harus ada adalah melakukan riset atau penelitian. Para anggota REM FM selalu melakukan peninjauan atau riset terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membuat sebuah konten broadcast. Hal ini ditujukan agar hal-hal buruk yang tak diinginkan tidak terjadi. Misalnya, saat pembuatan broadcast berita yang sedang happening, pasti dilakukan riset dahulu terhadap berita tersebut, agar konten yang dibuat tidak berisi hoax atau berita palsu, dan terjamin kebenarannya. Atau saat pembuatan konten lain yang membutuhkan informasi yang mendalam, pasti dibutuhkan riset terlebih dahulu agar isi konten nantinya valid dan terpercaya. Selain itu, terdapat topik-topik yang biasanya dihindari agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, seperti topik yang sensitif dan topik yang bersinggungan dengan SARA. Konten broadcast dirancang semaksimal mungkin dengan menghindari kemungkinan masalah yang ada agar hasil yang dibuat juga memuaskan. Bagaimana karya yang baik itu? Menurut Sejuani, karya yang baik adalah karya yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak serta-merta membuat karya itu asal-asalan. Kalau menurut aku, karya yang terbaik itu adalah karya yang bisa dipertanggungjawabkan sampai kapanpun oleh pembuat karyanya. Konten-konten dari REM FM selalu diperbarui dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Sumber daya manusianya pun selalu ditingkatkan dengan melalui berbagai pelatihan dan pengembangan diri anggota. Dalam menjadi penyiar pun juga ada tahap seleksi siar yang harus dilakukan
oleh semua kru REM FM yang ingin menjadi penyiar. Setiap anggota REM boleh mendapatkan jatah siaran, tetapi harus melalui tahapan seleksi siar agar sesuai dengan kriteria penyiar di REM FM. Seleksi ini terdapat pelatihan pembacaan naskah, cara berbicara, pelatihan intonasi dan nada untuk siaran, pelatihan kepercayaan diri, dan juga lain sebagainya. Setiap divisi di REM FM juga dipilih dari orang yang memiliki bakat dan kemampuan yang sesuai dengan tempat dan keahliannya masing-masing. REM FM mencoba untuk profesional dari segala aspek. Sekarang tuh nggak cuma fokus ke broadcasting aja, tapi juga sudah mengambil ke arah event-event juga. Jadi ya bisa dikatakan sekarang sudah semakin melebar fokusnya. Begitulah pengenalan tentang broadcasting kampus UNES dan mekanismenya yang belum terlalu banyak masyarakat umum tahu eksistensinya. Sejuani berharap REM FM dapat lebih dikenal luas, terutama oleh para mahasiswa UNES sendiri, agar kedepannya dapat lebih berkembang dengan baik lagi. UKM Broadcasting Kampus tanpa disadari memiliki banyak manfaat bagi para anggotanya. Tidak hanya soal penyiaran berita, tetapi juga soal pengenalan terhadap dunia luar yang sangat luas. Kita dapat dengan baik dan bijak mengambil manfaatnya bagi diri kita semua. Anissa Ulil Amri, mahasiswa UNES, Linguistik 2020.